Halo nih mas bro, apa kabar? Semoga sehat selalu ya, amin. Nah sambil ngabuburit nih, di konten kali ini Mang Udok mau bahas mobile baru dari Asus. Serinya itu ROG Strix X670i e-gaming Wi-Fi. Namanya agak susah juga ya buat disebut, ada 2 huruf E soalnya. Terus kayaknya nggak semua orang bisa dapetin mobo ini. Harganya men, luar biasa. Tapi biar lebih penasaran, pantengin terus video ini, oke? Selamat datang di channel Murdakrus. Nah, seperti biasa nih, sebelum bahas lebih detail, Mang Udok ungkap dulu harganya, yes. ROG Strix X670i e-gaming Wi-Fi itu punya harga sekitar 9 jutaan lebih. Malah ada juga yang masang harga di angka 9,5 jutaan ke atas. Harga segitu buat mobo. Buat apa coba? Kaum kere-hore kayak Mang Udok pasti mikir 2 kali. Buat rakit PC low end nyampe medium sebenarnya udah bisa dapat tuh. Cuma Asus kayaknya punya alasan mengapa harga bisa selangit. Terus mobo ini lebih ideal buat entusias yang pengen maksimalin performa PC Ryzen 7000. Jadi mari kita bongkar lebih dalam tentang mobo ini. Desain overall pastinya punya aura premium. Wibawa khas Asus ROG dapat banget. Mulai dari desain armor, bagian dekat panel I/O udah ada lighting bawaan. Terus kualitas juga nggak usah ditanyain lagi deh. Materi mobo ini solid. By the way, ukuran mobo ini ATX. Terus ada beberapa fitur istimewa buat mudahin user saat masang perangkat. Contohnya itu tombol key release. Jadi saat pengen ngelepas VGA nih, cukup pencet tombol ini. VGA bakal mudah dilepas. Terus masang SSD di mobo juga sekarang nggak butuh baut. Asus udah punya solusinya. Dan setidaknya itu berlaku di mobo ini. Terus fitur mumpuni lain yang dibawa mobo itu ada di konektivitas. Port I/O-nya itu lengkap banget bro. Bagian belakang malah ada total 13 port USB, termasuk USB 3.2 Gen 2 sama Type-C. Front panel juga bisa dipasang pakai USB konektor nyampe 9 port. Terus koneksi internet ada 2. Bisa pakai Wi-Fi 6E bawaan atau port LAN yang udah ngedukung Intel 2,5 Gbps. Terus buat display, mobo ini nawarin port HDMI sama DisplayPort. Audio juga the best. Ini udah pakai ROG Supreme Effect yang ngedukung suara 7.1 surround dengan kodek ALC 4080. Bagian port audio belakang malah udah pakai gold plate. Sama kapasitornya udah pakai opsi premium. Setidaknya budget 9 juta buat audio juga terhitung mewah. Apalagi dukung AI noise cancellation 2 arah. Mereka yang suka streaming, rekam video atau audio, atau bahkan panggilan video bakal terbantu banget. Nah, spek inti mobo ini yang jadi magnet utamanya itu ada di fitur AI overclocking. Mereka yang nggak pengen ribet buat urusan OC, tapi pengen maksimalin kinerja sistem, hadirnya fitur ini bakal kebantu banget. Cukup aktifin di BIOS, udah deh semua kelar. Selain itu, di menu BIOS ada banyak opsi menarik. Entah ngatur daya sesuai keinginan user, atau ngatur kisaran suhu maksimum, biar PC nggak ngasilin temperatur tinggi banget kalau default. Di menu BIOS itu ada opsinya, seperti PBO. Di sini banyak opsi buat ngatur kinerja CPU sesuai keinginan user. Jadi ketika ada kendala misal CPU cooler nggak bisa nahan suhu tinggi prosesor, ngatur di BIOS bisa jadi solusinya. Nah, desain daya juga tinggi. Power pace-nya itu nyampe 18+2. Entusias yang pengen maksimalin performa CPU Ryzen 7000, pakai mobo ini setidaknya bakal terbantu. Ini udah pakai kapasitor sama cok yang durable. Terus CPU powernya itu pakai dual konektor 8 pin. Slot PCIe ada 3 dan semuanya udah dukung jalur x16. 2 opsi udah generasi PCIe Gen 5 antara bagian atas sama tengah. Paling bawah itu udah dukung PCIe 4.0.
Kebutuhan GPU dengan bandwidth tinggi setidaknya bisa terpenuhi kalau pakai Mobo ini. Terus slot RAM-nya ada 4. Udah dukung DD5 nyampe 6400 MHz overclocking. Fiturnya udah dukung AMD Expo. Terus buat overclocking memori juga bisa banget. Di BIOS udah ada opsinya tuh. Nah, kalau storage, kalian bisa pasang SSD nyampe 4 slot. Dan semua slot SSD ini udah siap dukung SSD Gen 5 terbaru dengan ukuran key-nya itu max nyampe 2280. Terus buat slot SATA cuma ada 4. Kayaknya slot SATA hari ini makin berkurang ya jumlahnya. Gimana dengan kinerja? Kebetulan, Mang Udok punya CPU Ryzen 5 7600 sama RAM DD5 dari Team Group. Serinya itu Delta Alpha Speed 6000 MHz. Bukan versi high-end sih, tapi setidaknya Mang Udok mau nunjukin kinerja default sama hasil AI. Di tes Cinebench R23 bisa nunjukin perbandingan default sama fitur AI overclocking. Skor yang didapetin hasil AI itu jauh banget. Di multicore-nya aja, selisih sama opsi default bisa nyampe 17% loh. Terus clock speed rata-rata juga tinggi dibanding default, sekitar 5,1 GHz all-core. Padahal CPU ini masih terhitung ringan buat konsumsi daya. Tapi pakai Mobo high-end itu bisa nge-boosting performa CPU. Terus pakai memori DD5 dari Team Group juga aman dan nyaman. Ngaktifin AMD Expo di speed 6000 MHz nggak ada kendala berarti. Buat overclocking juga masih sangat positif. Nah, Mang Udok sendiri nyoba main game pakai grafik bawaan CPU. Nyatanya speed memori yang tinggi plus stabil pakai Mobo ini terbantu banget. Frame rate rata-rata saat main game lebih oke. Malah di resolusi 1080p setting high sekalipun. Cuma sayang suhu Mobo agak sedikit lebih tinggi dibanding rata-rata Mobo yang pernah Mang Udok coba. Meskipun hitungannya sih masih normal. So, does it worth it? Mobo Asus ROG Strix X670 II Gaming Wi-Fi pastinya punya pasar yang agak terbatas. Cuma buat kalangan tertentu aja yang bisa mampu beli Mobo ini. Kalau buat Mang Udok pribadi sih mungkin cuma bisa gigit jari. Tapi benefit yang ditawarin Mobo ini jelas. Kinerja sistem bisa makin oke, mudah ngaturnya, sama konektivitasnya melimpah. Mereka yang nggak terbatas dengan anggaran dan butuh Mobo paling oke, setidaknya ROG Strix X670 II Gaming Wi-Fi bisa jadi kandidat ideal. Jadi itu dia ulasan singkat tentang Mobo ini. Pastinya nggak semua diungkap, tapi semoga bermanfaat, yes. Jangan lupa like dan subscribe-nya.